Aku menanti-nantikan Godiva dengan Guinevere-nya. Tapi ada Chow. Aduh, ini Chow Gak juga masalah. bisa Chow nge-split. itu kalau dia melakukan kick kepada seorang Guinevere, Guinevere-nya bisa langsung wah. Todak. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat-sangat menarik karena ini best of one match point untuk kedua tim dari Aura Fire dan juga Todak from Malaysia. Gini Al, aku sebenarnya cukup excited melihat Chow Jungle. Tapi ketika draftnya dari Aura Fire, entah kenapa ya, opini pribadiku akan bilang daripada Chow Jungle, tadinya Fredrin Jungle itu lebih oke. Wah, Fredrin ya buat stop-stop juga. Iya. Tapi di area middle sudah mulai terlihat adanya dua wave minion satu sama lain. Roamer, ada Godiva dan juga Yum di sana yang punya efek heal sedikit, membuat tidak ada yang tercicil terlalu banyak pula. Dan sekarang tidak ada agresivitas invasi ke arah jungle satu sama lain. Tapi ini Fluffy nih. Fluffy. Diam-diam. Ini special migration ya, tinggal ditunggu untuk momentum apakah bakal connect menuju ke arah pemain-pemain dari tim Toda. Karena untuk di early game belum ada Veil Requiem, belum ada efek stun yang begitu mematikan daripada seorang Fluffy. Apalagi Fluffy-nya di sini bawa satu buah Magic Worship. Wah, ini cukup nyari burst ya lebih tepatnya. Wah, itu dia udah mulai tersial juga. Ada Light of Retribution ke arah depan sana. Begitupun dengan adanya satu bom Mortal Coil, Godiva tercicil. Ada Art of Thievery membuat Godiva juga sekarang udah mulai kehilangan beberapa bar HP-nya. Rival masih bisa secure ke arah Gold Crab di arah top lane. Godiva memancing-mancing, recall dulu. Dan sejauh ini Aura, ya walaupun hanya terpaut sedikit, cukup unggul lah. Aura Fire early game yang sangat amat pelan temponya mereka mainkan untuk saat ini. Karena mereka tahu sih lawannya Chow Jungle lumayan berbahaya kalau mereka balas dengan agresivitas yang sama. Efek stunnya tuh lebih ngeri Chow soalnya. Apalagi kan Chow ini tipikal-tipikal yang spammer kan. Yap. Dia spam skill aja udah cukup untuk memberikan tekanan ke arah teman-teman dari Aura Fire. Dan sekarang Fluffy mencoba untuk menarik-narik di area Godiva juga udah mulai datang. Pada kalau yang keempat, Rival udah punya Royal Dragon di sini. Bahkan Special Migration masih ada High juga di depan sana dengan Mortal Coil yang ia miliki. Mencoba untuk memberikan dealing damage dan First Blood diamankan oleh Fluffy di arah belakang. Masih ada Decimate, Momo juga tumbang, dikejar-kejar oleh High. Dan Fluffy sudah mulai mengeluarkan stiker dari Echo. Yap. Dan respect is the key ya. Siku dengan purify-nya mau men-secure dirinya, mengamankan dirinya juga. Dan sekarang High berhasil mendapatkan cuan yang begitu banyak. Ada Turtle, ada pula dari poin dari Nasi plus Purple buff. Iya, udah level 6 dan langsung unggul 2 level, di mana High tentu akan lebih full senyum. Untuk farming sekarang dia bakal crossing the map di arah bawah sampai dengan area jungle di atas. Ini minimal level 8 sih di tangan dia. Oke, dan ini pun yang dilakukan dari facehugger, mencoba untuk melihat saja, nge-clear saja. Dan Rival sudah mulai melihat adanya pergerakan dari facehugger nampaknya dari tengah, tapi belum ada inisiasi berlebih lagi. Hanya mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan nantinya akan ada tendang dibalas tendang. Tapi sejauh ini tendang dibalas berdendang, tendang dibalas tendang. Iya, dan Godiva juga lagi mencoba untuk membuka visionnya. Fluffy di arah bottom lane udah lumayan sakit damage dari Momo sendiri. Tapi tenang sih, Fluffy kan pasifnya tentu akan menambahkan heal up. Jadi kayaknya nggak bakal bisa terkena damage yang cukup banyak. Dan untuk sekarang Yums, dia tertusuk oleh High dengan basic attack yang begitu tinggi. Decimate juga sebagai jawabannya. Guided Wing untuk jalan keluar dari jungle milik Todak. 20 detik lagi sebelum adanya Turtle yang kedua. Tapi sepertinya Purple buff dari tim Todak akan muncul juga. Rival cukup terancam dengan kehadiran dari High. Apalagi dia level 8 dan sekarang Rival di level yang cukup tertinggal. Dimana ini akan membuat pergerakan retribution damage-nya akan lebih tinggi, akan lebih didominasi oleh High. Sebuah zoning out bahkan dilakukan di arah top lane. Coba untuk ngambil satu objektif dan dapat dong, dapat gratis. Iya, dan sebuah role manipulation yang terbuang sia-sia nampaknya. Kita bisa mengusir mundur pula, nggak bisa dapetin satu poin eliminasi
juga. Dan membuat sekarang peperangannya dari Aura semakin siap lagi dengan banyaknya resource skill yang masih ready. Dan sekarang udah mulai mencoba untuk menjalankan wave minion terlebih dahulu di arah tengah. Terlihat adanya High menjadi garda terdepan untuk Aura Fire. Turtle reset begitu saja, tapi rival sudah siap di area rumputan. Udah mulai dikokang lagi dengan Jet Kundo, kali ini ditembak dengan adanya sebuah Wave Dragon. Ditendang di sana Field Requiem. Rival masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat langsung kena 3 orang sekaligus. Efek knock-up yang sangat baik. Moon dalam ancaman kali ini, one last hit dari Kabuki berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi, tapi Chiku guys dari arah belakang. Blazing Duet menggunakan setup yang dilakukan oleh Todaknya. Tapi lihat Chiku guys, semakin lagi damage-nya bertambah dari Kabuki, membuat dia berhasil untuk dihilangkan 3 player dari Todak. Itu dia sebuah counterplay ketika Fluffy yang menjadi target utama, karena Fluffy memiliki 1 buah item penambah darah dari Molten Essence, yang artinya ini Fluffy akan bikin item-item durability. Dan itu yang membuat Fluffy bertahan hidup. Tambahan darah dan juga cover dari Godiva serta counter attack dari Violet Requiem dan juga Spatial Migration yang kena 3 pemain, yang membuat pergerakan dari tim Aura Fire ini jadi lebih dominan. Wah. Sepertinya Aura Fire memang strat Guinevere ini sudah tersiapkan lah. Ya. Tapi mungkin tidak untuk Godiva. Oke. Jadi untuk Fluffy saja. Untuk Fluffy saja, yang dimana dia punya skill light plates ya. Terus mungkin mau menuju ke arah Ini apa namanya, Radiant Armor. konsentrasi. Wah, ini itemnya bahan-bahan beda-beda item Ini nih. yang saya suka. Item level 2 yang akan menjadi jawaban, karena langsung bisa bikin banyak item juga. Dan untuk sekarang invasi di area bawah, coba untuk di-engage Kabukinya. Momo mencoba untuk melakukan clear wave, tapi cukup beresiko karena ada High juga di depan sana. Kabuki berikan dealing damage ke arah objektifnya, masih bisa di clear wave oleh Momo. Dan disengage ke arah belakang, tiba-tiba ada The Way of Dragon. Rival mendapatkan seorang Godiva, tapi di arah belakang Fluffy mencoba untuk menangkap ke arah Chiku guys. Masih ada BMI, Battle Mirror Image. Godiva, recall. Tas. Tribute to Cornet ternyata dilakukan oleh Godiva di depan turret sentral dari Todak. Yap. Dan sekarang 5200 network yang diunggulkan oleh Aura Fire ini melihat adanya kesempatan yang sangat terbuka juga. Begitu dengan ada sebuah Blazing Duet. Chiku guys hanya nge-clear wave minion saja. Battle Mirror dari sekarang belakang membiarkan dari High dan juga kawan-kawan Aura Fire bisa men-secure ke arah Turtle yang ketiga. Perfect Turtle membuat dari gold gap Aura Fire semakin jauh lagi meninggalkan nih. Todak 7-0 di menit ke-7. Ini yang aku suka ya dari Aura Fire dengan permainan draft surprise pick yang tidak pernah duga-duga oleh pihak manapun. Apalagi dengan Chow Jungle juga sebenarnya yang mungkin bisa menjawab, tapi tidak sepertinya karena ya balik lagi lawannya Martis. Yap. Dan entah kenapa kalau tadi mungkin sedikit berbeda yang kayak udah sempat aku mention kan, saya Dream itu bisa jadi jawaban sebenarnya ketimbang Chow karena lebih punya efek. Moon mencoba untuk memberikan dealing damage ke arah High. Geli, nggak kerasa ada Ice Queen One pun cuek. High, dia masih mencoba untuk melakukan clear wave minion Kabuki. Tapi nggak masalah, di belakangnya ada backup. Ada Vesager juga, dia punya Way of Dragon. Cukup menjawab dengan push yang dilakukan di arah top lane. Vesager, flicker, langsung garet wing. Tidak terjadi apa-apa. Cukup kontras sih dengan adanya Yves di sini. Okay. Udah ada Matilda gitu loh, kayak agak sedikit sayang aja gitu. Terjawab sebenarnya. Iya. Godiva, hampir terkena The Way of Dragon. Masih aman. Yap, dan dari sebuah Radiant Armor yang sudah dikantongi di tangan Godiva sendiri. Kali ini ada Void Crystal juga, tapi lihat ada peperangan juga. Kali ini mulai terbuka. Blazing Duet udah mulai dilakukan dari Vesager. Terculik dengan notification yang mulai terbuka. Godiva langsung ditabrak ke arah depan sana, dan bahkan Fluffy terculik sendirian, tertinggal dari rombongannya. 2 player dari Aura Fire berhasil untuk dihilangkan. Outer turret yang tengah bakal coba untuk menjadi objektif dari Todak, tapi nampaknya tidak akan diberikan karena Aura Fire masih cukup siap dengan adanya High dan Kabuki. Dan ternyata terdorong oleh Momo ketika nantinya Fluffy yang niatnya tuh pengen pengen cancel Moon kan, Spatial Migration. Tapi tiba-tiba Momonya langsung knockout strike. Dia ngejawab atau dia merespon apa yang dilakukan oleh sosok Fluffy. Dan kali ini High udah menjawab juga Radiant Armor, sebuah item penambah darah yang cukup jadi poin plus ketika kita sebagai jungler nantinya memberikan true damage-nya tuh. Jadi lebih cepat untuk mengambil objektif. Yums
Karena circling eagle, Godiva mencoba untuk menarik teman-temannya tapi nggak bisa di area depan sana. Lebih memilih untuk escape juga. Torn apart memory, hanya membersihkan wave minion di area mid lane. Masih ada Fluffy juga di area top lane. Yap, dan tadi juga Nggak mau ada buka loh dia. poin pecah ya dari Todak yang akhirnya bisa dapetin poin eliminasi plus adanya outer turret di arah top lane di bottom lane. Fluffy masih bisa mundur, masih bisa menyelamatkan dirinya dari gempuran Momo dan Ciku di arah top lane-nya, tapi di arah tengah juga udah mulai terjadi adanya keramaian. Udah mulai terlihat adanya slow bloom, Arcane Shade, Shadow Strike juga mencicil pergerakan dari teman-teman Todak, dan ternyata Lord Rival. yang diam-diam sudah mulai di set up oleh teman-teman Aura. Oke, Resager, The Way of Dragon mengincar ke rival, mencoba untuk mengambil sebuah objektif dan berhasil dari high-nya blessing juga dilakukan. Reward manipulation juga sudah dibuka dan bahkan Godiva masih bisa flicker ke belakang. Todak bermemori mengusir ke arah belakang dari teman-teman tim Todak. High tumbang tapi ditukarkan juga dengan rival. Jungler. Momo hampir ditumbangkan tapi masih mampu untuk mundur ke arah belakang dengan jab yang ia miliki. Fluffy mencari target lebih karena dia tahu dia masih bisa mendapatkan sebuah objektif. Langsung dibuka dengan Spatial Migration. Tapi itu guys, mencoba untuk menggocek dan masih bisa sepertinya. Yap, dan sebenarnya walaupun ada jungler tukang jungler, ini masih worth it untuk Aura ya, dimana Lordnya berhasil didapatkan, tapi kamu kali ini terkena double jab. Langsung juga Velvet Requiem kali ini Ciku guys berhasil dihilangkan, gak punya lagi Purify, gak punya defensive ability lagi dari Ciku, berhasil dihilangkan. Dan sekarang Lordnya diam-diam juga udah berjalan di arah atas. Inner turret di arah top lane sudah tidak bisa dipertahankan dari Todak. Nah, masalahnya ini Ciku guys tumbang ketika Lordnya masih ada. Menit ke-11 sudah mulai dibawa pola permainannya perlahan tapi pasti pick off pun bisa dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Mereka memiliki Fluffy, Spatial Migration yang nantinya akan meng-cancel pergerakan dari Moon dengan reward manipulation yang masih belum di pop out begitu saja. Sudah mulai dibuka Fluffy. Lihat, dia mengincar ke arah belakang. Spatial Migration digeser sama Godiva tapi ternyata masih ada Velvet Requiem yang tidak begitu memberikan daily damage, namun masih bisa memberikan tekanan ke arah rival karena Torn Apart memorinya connect. Hai mendapatkan Momo di arah belakang. Lihat Hai-nya masih mampu untuk mendapatkan sebuah objektif 4 melawan 3. 1 ditukarkan 2. Aura Fire masih mendapatkan keuntungan yang luar biasa dengan mengamankan objektif di area top lane. Moon mencoba untuk mengejar dengan menggunakan Void Blast, Void Crystal, mencoba untuk membalikkan keadaan Ciku guys. Tapi kali ini masih ada Hai dengan satu buah pergerakan untuk bertahan tapi gak bisa untuk waktu yang lama. Mortal Coil memiliki immune tapi tidak dengan damage reduction. Yap, dan ada efek flow juga di sana masih terjadi adanya peperangan Ciku guys, dan Blazing Blade karena belakang Vesager masih itu dihilangkan dua player dari Aura Fire. Dan kali ini Win of Nature dari Kabuki berhasil menyelamatkan dirinya, tapi one last hit Kabuki gak bisa lagi untuk selamatin Godiva. Masih bisa selamatkan tapi ternyata tidak disadar. Hampir saja bisa di counter attack tapi dari Ciku dengan sigapnya Purify di trigger. Ini dia sebuah respect spell yang dibawa, membuat dari Ciku berhasil untuk men-secure dirinya. Dan sekarang rival mencoba untuk memaksa Aura Fire mundur dan outer turret dari tengah tidak bisa lagi dielakkan. Ciku guys, dia punya Cloud, ini bahaya banget sih untuk late game. Kita tahu banget dengan Blazing Duet, area of effect 360 derajat ini akan menjadi sebuah ancaman tambahan bagi teman-teman dari tim Aura Fire. Perlahan tapi pasti, lihat goldnya udah tiba-tiba 1000 dong bedanya. Dan bahkan Vesager kali ini membawa Dire Kit untuk memberikan satu buah tambahan power spike ketika nantinya dia berada dalam urutan gold yang paling bawah dari teman-teman Aura Fire. Lord sudah mulai terlihat terekspos. Rival mendapatkan posisi yang cukup aman. Bahkan ada Yums di depan Godiva. Tentu gak berani untuk membuka tim fight-nya. The Way of Dragon Flicker pun dilakukan dan hanya untuk escape. Sekarang karena tidak flicker, apakah bakal dipaksa dari tim Todak untuk melakukan sebuah setup karena high-nya di area top lane. Reward manipulation dibuka, masih ada Holy Baptism. Di belakang Kabuki juga coba untuk mencari outer, lalu diamankan oleh rival. Tapi masih ada Torn dapat memory. Momo, mampukah dia bertahan? Tidak bisa untuk bertahan, tapi begitu juga dengan Kabuki yang di-engage. Masih ada Yums di area depan, mencoba untuk bertahan. Oleh healing pun dilakukan. Hai, mencoba untuk memberikan efek slow, tapi itu guys, dia masih bisa purify. Di The Way of Dragon, Ciku juga bakal tumbang. Satu ditukarkan satu, bahkan untuk saat ini 2. Untuk Todak harus hilang. 4 melawan 3. Masih mau di-engage sepertinya Todak memiliki Moon dengan area yang sangat luas di area belakang high ground defender tentunya.
membuat pergerakan dari tim Todak jadi lebih efektif untuk bermain di area late game. Tapi ternyata rival tertangkap. Torn dapat memori juga diberikan. Fluffy dengan execute-nya mendapatkan satu dari rival. Dan mungkin mau coba untuk di strike push kah oleh teman-teman dari Aura Fire. Tapi tidak, mereka belok ke arah top lane. Yap, karena Lord berjalan di arah atas masih menjadi sebuah PR juga untuk Aura Fire bisa membersihkan Lord tersebut. Dan ini menjadi sebuah momentum untuk Todak nampaknya mempersempit gold gap-nya. Fluffy di arah bottom lane mencoba untuk men-secure ke arah minion-minionnya, tapi memang sebuah usaha dari minion untuk menghancurkan inner turret di arah bottom lane tidak bisa dielakkan kembali. Perlahan tapi pasti Aura Fire yang tadinya unggul jauh sekarang udah mulai terlihat adanya perlawanan yang cukup berarti, karena Ciku dengan cloud-nya item dependent dan sekarang itemnya juga udah hampir jadi semua. Damage-nya juga udah nggak main-main lagi. Dan yang pasti sekarang dari Aura Fire gimana caranya biar gak didapetin celahnya di sisi Todak, karena ini nggak ada yang gak mungkin untuk Todak bisa melakukan adanya comeback. Setuju. Apa ya, game satu momen tuh nyata, aku cukup Iya. percaya. Apalagi dengan Cloud ini kan, yang dimana Cloudnya juga dari tadi mainnya tuh pelan, main pick off satu. Dan lihat dari player gold-nya aja Ciku guys mencoba untuk perlahan-lahan menyusul ke arah Kabuki, yang menandakan bahwa dia benar-benar dalam keadaan yang cukup diuntungkan di arah lane game. Oke, masih secure ke arah Parko. Waduh, attack speed-nya. Hai. Dan full stack 4, Iya, udah full dapat bonus damage, dapat attack speed juga. Iya, wah. Tapi nampaknya udah ada retribution yang di-trigger dari rival untuk memberikan sedikit efek slow untuk Godiva di sana. Dan memang damage deal terbesar masih dipegang oleh Ciku ya dengan 92.500 berbanding dengan adanya gold laner dari Aura Fire yaitu Kabuki dengan 70.000. Tapi memang ya itu dia win of nature dan juga beberapa ability untuk bisa meng-cancel Blazing Duet-nya yang membuat akhirnya kita lihat dari Ciku pun tidak bisa melakukan Blazing Duet dengan leluasa gitu. Ya karena balik lagi sih banyak banget cancellation yang bisa didapatkan atau dibuahkan oleh teman-teman dari Aura. Apalagi di sini Ciku guys membawa Purify yang artinya movement speed yang dia miliki itu tidak secepat ketika dia membawa sprint kan. Apalagi dengan item Athena Shield sebagai deny dari damage deal yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Artinya dengan win of nature sajalah dia akan menjawab bagaimana physical damage deal. Nah, jadi late game ketika kita ngomong soal Kabuki dan juga adanya High dengan Blade Armor yang sudah lengkap sekali itemnya. Darahnya juga udah banyak banget untuk sekarang. Kabuki juga udah punya Demon Hunter Sword, Malefic Roar untuk nembusin karena rival dan juga Momo. Fluffy jump in, Holy Baptism immune, Holy Baptismnya di immune. Dan buat sekarang lihat bagaimana pergerakan dari rival, The Way of Dragon dilakukan. Tapi Fluffy masih mencoba untuk bertahan hidup, Immortal pun masih ada dan dia mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada. Hai dengan Mortal Coil mencoba untuk mengengage semua pergerakan dari tim Todak di lini depan. Dan lihat Momo yang mencoba untuk melakukan backstep tapi tidak berhasil, digagalkan. Lihat semua usaha dari tim Todak, tidak ada yang berhasil untuk mendapatkan sebuah point kill dari Aura Fire dan mereka bertahan hidup serta minion yang berjalan di area. Tidak ada yang tumbang dari peperangan yang begitu intens tadi terjadi. Tapi lihat dibalesin. Wave minion di arah top lane juga udah menjadi PR lagi. Wave Dragon udah mulai terbuka kali ini. Momo akan menjadi satu nyawa ataukah yang bakal dilakukan, tapi ternyata tidak. Dia masih ke belakang, tapi Ciku guys kali ini dari Facehagar terculik, terkena dengan adanya sebuah win of nature kali ini dari Ciku, berhasil menyelamatkan dirinya. Dan ternyata Aura Fire harus kehilangan dua player Kabuki. One last hit, satu buah jab berhasil menghilangkan Kabuki di arah sana. Dan kali ini Godiva immortality-nya terlepas dengan begitu saja. Godiva masih bisa mundur ke arah belakang dengan ada satu buah guiding win. Tapi lihat 3 player dari Todak langsung bisa mengeksekusi seorang Godiva 4 player. Aura Fire dihilangkan. One strike push karena tersisa Fluffy sendirian dengan Queen Swing yang sekarang udah dipegang. Dan sekarang Fluffy bakal coba untuk melakukan ada aksi defense tanpa adanya Lord. Kali ini Todak dengan Blazing Duet diusir mundur lagi dengan Wave Dragon menuju ke arah belakang. Base turret tidak bisa dialahkan lagi. Wave Dragon dan juga di sana ada sebuah jet kuda meng-cancel sebuah dead population. Fluffy menahan dengan sebegitu kuat tenaganya. Immortalnya pecah dan sekarang base-nya berhasil untuk